Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat buat teman-teman sekalian. Bertemu lagi kita di dalam pembahasan soal UPPPG kita. Insya Allah pada kesempatan ini kembali kita akan lanjutkan dari edisi sebelumnya, yaitu pembahasan soal UPPPG kita yang edisi sebelumnya sampai nomor 75, sekarang kita langsung ke nomor 76. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bagi teman-teman seluruh Indonesia, dalam rangka meningkatkan kompetensi, potensi, dan kapasitas kita guru pendidikan agama Islam di seluruh tanah air. Bapak Ibu sekalian, 2022 lulus PPG dan teman-teman jadi guru profesional. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa dengan sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 76. Anak seorang tokoh yang dihormati di lingkungan sekitar sekolah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Tindakan yang tepat dilakukan seorang guru adalah A. Memberi peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari. B. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. C. Melaporkan tindakan anak kepada orang tuanya agar dibina oleh orang tuanya. D. Memberikan sanksi yang lebih berat karena menurunkan martabat orang tuanya. E. Memberi sanksi yang lebih ringan karena jasa orang tuanya terhadap sekolah. Kira-kira kalau anak pejabat yang melanggar hukum, apa sanksinya Bapak Ibu sekalian? Jawaban yang paling tepat adalah B. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke, lanjut. Nomor 77. Bu Guru menjelaskan tentang lurus dan rapatnya shaf dalam sholat pada siswa. Pembelajaran yang tepat pada hal itu adalah, pada materi ini adalah A. Siswa diberi kesempatan untuk melihat ceramah terkait hal tersebut. B. Siswa diberi kesempatan bertanya sebanyak-banyaknya. C. Guru menjelaskan referensi sebanyak mungkin agar siswa memahaminya. D. Guru dan siswa melakukan diskusi untuk mencari jawaban terkait permasalahan tersebut. E. Guru menyebutkan satu referensi agar siswa tidak bingung. Ini terkait dengan materi tentang lurus dan rapatnya shaf dalam sholat pada siswa. Jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah D. Guru dan siswa melakukan diskusi untuk mencari jawaban terkait materi diskusi atau persoalan dan permasalahan tersebut. Berikutnya, Bu Guru, di sini SKI ya, saja kita analogin dengan PAI, diharapkan mengimplementasikan pembelajaran holistik dengan tujuan untuk menghasilkan insan manusia yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual. Sehingga dari proses pembelajaran guru mengharapkan peserta didik membicarakan atau menuangkan pikiran serta menciptakan pemahaman personal kepada kemampuan tersebut merupakan ciri dari mengimplementasikan pembelajaran holistik dengan tujuan menghasilkan insan manusia yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual. Ini holistik. Nah, kemampuan tersebut merupakan ciri dari A. Mengamati, B. Berpikir, C. Kesetaraan gender, D. Kemandirian, E. Aplikasi. Jawaban yang pas untuk materi ini, soal ini adalah aplikasi, aplikatif, ya, untuk mewujudkan, mengimplementasikan. Ada kata kuncinya di sini, ada mengimplementasikan. Kalau implementasi ya korelasinya dengan aplikasi. Next. Guru yang lebih senior membimbing sekelompok siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Anda mencermati adanya kekurangan pembimbingan yang berakibat tidak maksimalnya hasil lomba. Nggak juara anak-anak itu. Tindakan yang dapat Anda lakukan dalam kondisi seperti itu adalah A. Meminta kepada sekolah menugaskan Anda turut membimbing dalam latihan untuk lomba.
B. Mempertimbangkan rasa segan Anda membiarkan persiapan itu sesuai rencana yang disiapkan guru pembimbing. C. Menyampaikan usulan kepada guru pembimbing untuk berdiskusi terkait kekurangan dalam melakukan persiapan. D. Anda mencari kesempatan lain untuk membantu siswa tanpa sepengetahuan dosen pembimbing senior tersebut. E. Anda menyampaikan kekurangan tersebut dan meminta izin membantu. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Menyampaikan usulan kepada guru pembimbing untuk berdiskusi terkait kekurangan dalam melakukan persiapan. Kemudian soal nomor 80. Ini hadis lumayan panjang. Perhatikan hadis di bawah ini atau di samping ini. Hadis di samping ini menyampaikan bahwa keutamaan seorang ahli ilmu dan ahli ibadah. Haddatsana Musaddad bin Musarhadin. Haddatsana Abdullah bin Daud. Sami'tu Asim bin Raja ibn Haywata yuhadditsu an Daud bin Jamil an Katsir bin Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimishq faja'ahu rajulun faqala ya Abi Darda inni ji'tuka min madinatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam li hadisin balaghani annaka tuhaddithuhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maji'tu li hajatin qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sa'alakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jufil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badar 'ala sairil kawakib. Innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinar wala dirhaman war rasul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Nah, ini ada yang ditanya keutamaan seorang berilmu. Jadi di sini kata kuncinya ada di sini nih. Wa inna fadlal alimi, dan sesungguhnya kelebihan seorang yang berilmu, alal abid, atas orang ahli ibadah, kafatlil qamar lailatul badar, seperti keutamaan, seperti kelebihan bulan purnama pada malam Badar atas sekalian bintang-bintang. Jadi jawaban yang benar setelah kita tahu makna hadis ini, walaupun ini panjang, tapi kata kuncinya ada di wa inna fadlal alimi. Bahwa keutamaan seorang ahli ilmu dan ahli ibadah adalah jawabannya B. Seperti bulan purnama dengan cahaya bintang-bintang. Jadi keutamaan orang berilmu itu seperti bulan purnama dengan cahaya bintang-bintang. Kemudian nomor 81, materi pembelajaran yang diberikan guru ditampilkan kontekstual dengan perkembangan zaman. Ibu guru mengajak anak untuk dapat berpikir logis dan rasional. Di bawah ini kegiatan diskusi kelompok tercermin pada A. Guru dan siswa berdiskusi bersama. B. Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru. C. Guru dan siswa melakukan tanya jawab terstruktur dalam pengawasan guru. D. Guru ditemani siswa berdiskusi. E. Guru memberikan permasalahan dan siswa mendiskusikannya dalam kelompok dalam pengawasan guru. Jawaban yang paling tepat adalah E. Ini maaf, kunci yang di bawah ini. Jawaban yang paling tepat itu adalah E. Guru memberikan permasalahan dan siswa mendiskusikannya dalam kelompok dalam pengawasan guru. Kemudian nomor 22, ayahnya sudah bertahun-tahun berpenyakit parah. Berulang kali ayahnya dibawa berobat ke dokter langganannya. Bagi anaknya, sakit parah ayahnya tidak otomatis berkaitan dengan ajal ayahnya. Dia melihat banyak orang sudah bertahun-tahun sakit parah belum juga dipanggil Allah. Namun tidak sedikit yang disinyalir segar bugar ternyata telah tiba ajalnya. Anaknya tidak berputus asa membawa ayahnya berobat ke dokter meski tetap yakin bahwa hidup dan mati ayahnya merupakan bagian A. Takdir buruk, B. Takdir mubram, C. Takdir mu'alak, D. Takdir baik, E. Takdir muhram.
Jawaban yang paling tepat itu adalah takdir mubram yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 83. Soal yang baik adalah soal yang sesuai dengan KI dan KD serta indikator yang dibuat dalam pembelajaran. Untuk melihat kesesuaian tersebut, maka soal harus diperiksa kembali keabsahan dan kesesuaiannya dengan KI, KD, dan IPK. Pengecekan tersebut untuk menguji A. Kesukaran, B. Konsistensi, C. Reliabilitas, D. Validitas, E. Keajegan. Yang paling tepat adalah jawabannya D. Menguji validitas soal tersebut. 84. Ada nomor 1 sampai 9, observasi, studi dokumentasi, angket, wawancara, tes uraian, sosiometri, unjuk kerja, pilihan ganda, portofolio. Jenis penilaian yang tidak digunakan dalam penilaian afektif dan psikomotor adalah, jawabannya adalah 5 dan 8. Tes uraian dan pilihan ganda. Tidak dipakai di dalam penilaian afektif dan psikomotor. Kemudian 85. Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. Memberi sanksi teguran sesuai bentuk tata tertib. B. Tetap memberikan kesempatan belajar bersama dalam kelas. C. Meminta siswa menjelaskan kenapa tidak memakai seragam sekolah. D. Meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa dalam jurnal. E. Meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberi sanksi teguran sesuai bentuk tata tertib. 87. Soal-soal yang dibuat dengan mempertimbangkan KI dan KD serta IPK maka akan disesuaikan pada tes yang akan diberikan untuk melihat capaian pembelajaran yang dilakukan. Membuat deskripsi dari hasil capaian siswa dalam soal unjuk kerja biasanya menggunakan A. Skala interval, B. Skala verbal, C. Skala nominal, D. Skala rating, E. Skala ordinat. Jawaban yang paling tepat adalah skala rating. Membuat deskripsi dari hasil capaian siswa itu skala rating. Kemudian nomor 88. Bu guru membelajarkan pembiasaan sifat bijaksana dengan membimbing peserta didik untuk menyusun cerita yang bertema dampak positif perilaku bijaksana. Kemudian mereka berencana kemudian mereka secara kelompok mendiskusikannya. Deskripsi tersebut menggambarkan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kurikulum 2013 dan perkembangan abad 21, yaitu A. Discovery learning, B. Project based learning, C. Problem based learning, D. Inquiry learning, E. Contextual teaching learning. Next. Soal berikutnya adalah nomor 89. Dalam pembelajaran PAI, peserta didik dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Kelompok A menjadi kelompok di dalam lingkungan dan kelompok B berada di luar dalam lingkaran dan kelompok B berada di luar lingkaran. Masing-masing kelompok menceritakan kembali tentang peta konsep yang sudah disusun secara bergantian. Berdasarkan narasi tersebut, guru sedang mengimplementasikan teknik belajar. A. Think, pair, share, B. NHT, C. Jigsaw, D. Start, E. Inside and outside circle. Jawabannya adalah inside dan outside circle. Di luar dan di dalam lingkaran. Kemudian soal nomor 90. Bu guru melakukan kegiatan belajar yang mengikuti perkembangan teknologi informasi menuntut adanya pembelajaran online di samping pembelajaran tatap muka. Maka Bu guru telah melakukan pembelajaran yang disebut A. Game learning, B. Blended learning, C. Discovery learning, D. Inquiry learning, E. Project learning. Jawaban yang paling tepat adalah B. Blended learning. 91. Di antara tanda hari kiamat adalah munculnya kabut asap yang menyelimuti muslim dan non-muslim. Di sebagian wilayah Indonesia sering terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kerugian semua pihak. Kabut asap bukan saja menyelimuti wilayah Indonesia, tetapi juga wilayah mancanegara. Kabut asap dalam sebagian wilayah Indonesia merupakan A. Bukan tanda datangnya kiamat sugro, B. Bukan tanda datangnya kiamat kubro, C. Tanda akan datangnya kiamat kubro, D. Tanda datangnya kiamat kubro dan sugro, E. Tanda datangnya kiamat sugro. Jawaban yang paling tepat adalah bukan tanda datangnya kiamat kubro. 92. Ibnu Maskaweh dalam kitabnya Tahzibul Akhlak mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Di sini Ibnu Maskaweh menyatakan tentang keadaan jiwa bukan keadaan perbuatan.
Dari deskripsi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa A. Akhlak itu dipandang baik dan buruk tergantung jiwa yang membangunnya. B. Akhlak hanya berkaitan dengan respon jiwa jika ada kaitannya dengan perbuatan lahiriah. C. Akhlak tidak ada kaitannya dengan respon jiwa dikarenakan yang dinilai seseorang bukan jiwanya tapi perbuatannya. D. Akhlak titik tekannya lebih berkaitan dengan respon jiwa bukan pada perbuatan lahiriah. E. Akhlak hanya berkaitan dengan respon jiwa meski tidak ada perbuatan lahiriah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi kesimpulan dari pendapat Mas Kaweh ini, Ibnu Mas Kaweh adalah akhlak itu dipandang baik dan buruk tergantung jiwa yang membangunnya. Berikutnya, banyak keputusan yang diambil Umar bin Khattab. Penyebaran dakwah dilaksanakan seiring perluasan wilayah Islam dan banyak orang yang memeluk Islam meski ada sebagian yang membenci Islam. Umar bin Khattab memerintahkan dengan tegas dan disiplin. Rakyat maupun pegawainya akan dihukum bila bersalah. Pada akhir jabatannya timbul gejala ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta rampasan perang yang dinilai tidak adil. Tetapi hingga akhir hayatnya tidak ada seorang pun yang berani mengutarakan secara terang-terangan kata hati mereka yang tidak puas itu. Hal ini karena ketegasannya dan kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Penyebab masyarakat tidak berani protes terhadap kebijakan-kebijakan pembagian harta rampasan perang pada masa Umar bin Khattab adalah A. Karena wibawanya, B. Pemaksaannya, C. Keberaniannya, D. Ketegasannya, E. Kekuasaannya. Jawaban yang paling tepat adalah karena ketegasannya, D. Karena ketegasannya, D. Kemudian 94. Setelah melakukan PTK, guru dituntut untuk dapat menulis laporannya. Dalam penyusunan laporan PTK tersebut perlu mengikuti garis besar sistematika umum yang digunakan. Hal ini untuk memudahkan penulisan laporan. Langkah-langkah penyusunan proposal PTK yang benar adalah, jawabannya adalah D. Merumuskan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menentukan teori pendukung, kerangka berpikir, hipotesis tindakan, menentukan metode penelitian, dan menyusun instrumen penelitian. Kemudian soal terakhir untuk pembahasan kita kali ini adalah seperti kebijakan pajak yang berlaku pada masa Umar bin Khattab yang telah membagi masyarakat ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok wajib pajak, buruh, petani, dan pedagang, kelompok pemungut pajak, pegawai pemerintah, tentara, elit masyarakat. Hal ini menjadi kecenderungan rakyat ingin bergabung menjadi tentara sebagai profesi meskipun pajak digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sarana prasarana sosial. Tetapi pajak itu lebih banyak dirasakan oleh masyarakat dan penakluk. Dari sinilah tentara mengambil peranan penting dalam mempengaruhi elit masyarakat dan penakluk untuk memungut pajak yang berasal dari rakyat wajib pajak. Pada saat yang sama, tentara mempunyai kedudukan penting di kalangan wajib pajak dan para pemungut pajak. Secara otomatis, pamor tentara naik dan disukai pada saat terjadinya kesadaran wajib pajak dan pemungut pajak. Sekelompok masyarakat yang diuntungkan lantaran prestisenya, yakni jawabannya adalah D, elit masyarakat. Inilah pembahasan kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada poin 96 sampai 120. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.